kok ngarep. Yang pertama, bagaimana kondisi media pembelajaran saat ini yang tersedia di SMP Negeri 1 Dampit? Untuk media pembelajaran di SMP Negeri 1 Dampit ya Mbak, kalau secara umum kondisinya baik, semuanya baik kalau secara umum. Kalau tentang matematikanya, khususnya matematika, kalau di SMP Negeri 1 Dampit ini ada sebenarnya medianya, cuman guru-gurunya jarang menggunakan dari sekolah, lebih membuat sendiri medianya. Jadi sebenarnya untuk medianya itu ada yang dari sekolah, tapi guru lebih banyak menggunakan media pembelajaran sendiri. Nah, jadi kalau jenis media pembelajaran yang paling sering digunakan dalam pembelajaran di kelas itu apa? Kalau sering digunakan di kelas yang itu, yang terlihat, yang nampak fisik, misalnya kayak bangun-bangun itu, karena kan kalau bangun ruang nggak ditunjukkan ke siswanya, pasti kalau cuma diangan-angan pasti anak-anak sulit untuk mensamakan pikiran, itu sulit. Makanya itu yang sering digunakan, yang bangun-bangun itu. Apakah cuma bangun-bangun itu saja yang sering digunakan? Kalau yang lebih sering yang itu, karena kalau yang lainnya itu guru lebih banyak di teknologinya atau di kelompok pelajaran berkelompok. Berarti setiap kayak mata pelajaran itu punya jenis media yang berbeda-beda gitu. Tapi kalau di matematikanya lebih banyak menggunakan kayak bentuk bangun ruang secara fisik gitu ya. Oke. Kalau dari sekolah sendiri, apakah punya media pembelajaran khusus kayak misalkan platform ini atau ini gitu yang digunakan dalam pembelajaran di kelas? Kalau dari sekolah saat ini belum ada ya. Mungkin nanti sekolah bisa membuatkan, siapa tahu. Oke, baik. Nah, untuk kendala terkait dengan pemanfaatan media pembelajaran di SMP Negeri 1 Dampit ini bagaimana? Kalau kendalanya saat kalau proyektor LCD itu kan juga termasuk media. Nah, itu biasanya itu kendalanya kabel HDMI-nya itu nggak nyambung dengan laptopnya. Jadi yang harusnya sudah disiapkan pakai teknologi, jadi nggak bisa digunakan, harus pakai media yang lain. Itu kendalanya. Ya, berarti kendalanya pada pemanfaatan kayak fasilitasnya gitu kan. Nah, kalau di sini itu untuk proyektornya itu apa sudah lengkap di setiap kelas atau bagaimana? Kalau di sini setiap kelas sudah ada proyektornya semua. Jadi bisa digunakan semua? Bisa. Nah, kalau misalkan terdapat kayak kerusakan atau kendala di media pembelajarannya, itu bagaimana untuk mengatasinya dari Ibu sendiri? Kalau dari saya, kalau misal ada kerusakan nggak nyambung tadi, pasti saya langsung cari media lain, misal yang awalnya sudah disiapkan. Aku pengen ngomongin loh sih. Mas masa nggak bahasa Jawa? Kamu yo aneh tau ngomong loh kayak bahasa Indonesia. Si. Oh, oke nanti. Kita tidak takut bisa kan? Iya. Aku mau bertanya lagi. Kendala lain kali kak bisa di kamu. Oh, ya. Nah, tadi kan untuk fasilitasnya
dibilang sudah lengkap yang bisa digunakan. Nah, kalau misalkan ada media pembelajarannya itu yang mengalami kayak kerusakan atau tidak bisa digunakan, itu cara mengatasinya gimana, Bu? Kalau dari saya cara mengatasinya, karena kan tadi sudah dibuat materinya, semuanya sudah ada, tapi karena nggak bisa ditayangkan, saya cari metode lain, tapi metode yang apa ya, yang simple dan bisa digunakan saat itu juga. Misal permainan seragam drawing, terus apa, pokoknya yang berkaitan dengan kelompok aja, yang karena yang cepet apa ya, anak-anak cepet nangkep, saya juga cepet cari solusi dari kerusakan tadi. Ya, berarti menggunakan cara lain tapi masih tetap satu tujuan pembelajaran gitu ya. Nah, karena tadi kan media pembelajarannya menggunakan teknologi gitu. Nah, untuk perbedaan dalam penguasaan teknologi media pembelajaran antara guru dan siswa di SMP Negeri 1 Dampit ini bagaimana, Pak? Penguasaan teknologinya. Kalau dari guru, saya rasa di guru-guru di sini sudah menguasai semua ya teknologi. Cuma kalau dari siswa, mungkin yang kelas 7, karena saya ngajarnya kelas 7 ya. Kalau dari kelas 7 ini belum sepenuhnya menguasai, karena kan ini sekolah di kabupaten beda dengan sekolah di kota. Jadi harus diajari dulu. Contoh sederhananya membuat PPT untuk presentasi pun guru juga harus mengajari, apalagi kalau di rumahnya belum ada laptop, komputer. Nah itu, jadi kan anak-anak nggak sering menggunakan, jadi waktu untuk belajarnya berkurang. Oke, baik. Nah, kalau menurut Ibu sendiri terkait dengan media pembelajaran di SMP Negeri 1 Dampit ini, apakah juga dialami di sekolah-sekolah lain juga terkait media pembelajaran? Menurut saya, kalau menurut saya pastinya semua sekolah juga mengalami, karena ini juga kendala yang umum, yang pastinya juga dialami oleh guru lain juga. Baik. Selanjutnya, bagaimana pandangan Ibu mengenai peran dari pihak sekolah tentang penyediaan media pembelajarannya, Bu? Kalau dari peran sekolah, pastinya sekolah selalu memfasilitasi, selalu mendukung. Cuma dari gurunya saja yang kadang ada yang menggunakan, kadang ada yang tidak, karena juga kan tergantung tugas guru juga, karena di sini kan guru nggak hanya mengajar saja, tapi juga ada tugas-tugas lain yang kadang kurang ada waktu dalam menggunakan fasilitas. Kalau dari misalkan kayak anggaran sekolah atau kebijakan pemerintah ini, apakah juga dapat mempengaruhi dalam pemanfaatan media pembelajaran? Kalau soal anggaran dari sekolah ini, saya kurang tahu dan bukan wewenang saya untuk menjawab ya Mbak ya, kalau masalah anggaran ini. Lalu untuk kelayakan dari media pembelajaran ini, untuk saat ini apakah sudah memenuhi standar dari kualitas yang diharapkan dalam pembelajaran di kelas? Kalau untuk kelayakan, menurut saya layak ya, karena setiap tahunnya juga ada kayak dibagi tugas. Setiap guru kan ada tugasnya, misal di lab, entah lab komputer atau lab IPA atau lab apa, itu pasti memastikan setiap tahunnya memastikan kelayakan dari media-media pembelajaran itu. Nah, kalau menurut Ibu sendiri di SMP Negeri 1 Dampit ini apakah perlu dilakukan untuk peningkatan tentang kualitas media pembelajaran? Kalau menurut saya, kalau ada bantuan atau misal ada anggarannya, boleh sih Mbak ditingkatkan. Ya, ditingkatkan. Tapi juga selain itu juga dari guru-gurunya juga yang harus menggunakan juga fasilitas itu, Harus dimanfaatkan juga. Oke. Lalu berarti di SMP Negeri 1 Dampit ini
untuk fasilitas media pembelajarannya tergolong masih kurang atau bagaimana? Kalau menurut saya kalau kurang enggak sih, karena menurut saya pasti ada sekolah lain yang mungkin lebih di apa ya, bukan di bawah apa ya, lebih bukan kurang apa ya, kalau Membutuhkan. ya lebih membutuhkan lah daripada ini di sekolahnya. Menurut ibu sendiri seberapa mendesak terkait pasti kan ada fasilitas yang mungkin perlu ada peningkatan gitu ya Bu. Kalau dari ibu sendiri seberapa mendesak masalah tentang kekurangan atau peningkatan media pembelajaran, dan apakah hal tersebut perlu segera diatasi? Kalau menurut saya ada beberapa yang mendesak dan perlu diatasi. Yang saya tahu ya, kalau dari bidang matematika mungkin belum, tapi kalau dari bidang lain, contohnya informatika, seperti komputer, itu perlu, karena namanya juga anak belajar, jadi komputernya banyak yang rusak, akhirnya komputernya yang harusnya satu kelas itu cukup, jadi gak cukup, harus gandeng-gandengan. Nah, itu juga menyebabkan yang anaknya harusnya bisa belajar mandiri, jadi harus gandengan itu tadi. Itu menjadi penghambat juga dalam pembelajaran. Nah, jadi tadi pengadaan tentang komputer gitu ya Bu. Nah, untuk menurut ibu sendiri itu kalau misalkan sekolah menghendaki untuk meningkatkan tentang media pembelajaran komputer tadi, kira-kira perlu membutuhkan waktu seberapa lama Bu untuk mengadakan media tersebut? Kalau karena ini medianya cukup besar dan cukup dibilang mahal ya, jadi mungkin kalau 1 tahun kurang ya, mungkin 3 tahun berapa tahun ke depan dalam mengadakan ini, karena juga kan muridnya juga banyak, jadi pasti butuh banyak juga. Baik. Nah, selanjutnya, apakah masalah tentang media pembelajaran ini berpengaruh pada motivasi belajar siswa atau kemampuan guru dalam penyampaian materi? Berpengaruh pada motivasi belajar siswa. Iya. Kalau masalah media pasti berpengaruh pada motivasi belajar siswa ya, karena anak-anak biasanya kalau belajar tanpa media dan ada media itu pasti antusiasnya juga berbeda. Nah, kalau ada media kan biasanya anak-anak kayak penasaran gimana ya caranya menggunakannya. Nah, dari rasa penasaran ini akhirnya motivasi belajarnya juga meningkat. Yang biasanya anaknya gak fokus di pelajaran jadi fokus juga. Jadi untuk adanya media pembelajaran ini dapat meningkatkan kayak kemampuan belajar siswa juga terhadap pemahaman materi gitu ya. Dan selanjutnya, apakah Ibu melihat adanya perkembangan dalam pemanfaatan media pembelajaran khususnya di SMP Negeri 1 Dampet ini dalam beberapa waktu terakhir ini? Perkembangannya gimana? Kalau perkembangannya saya rasa cukup meningkat, karena semua guru rata-rata di sini sudah menggunakan media, nggak hanya metode ceramah ya kayak kalau dulu. Nah, itu sudah jarang digunakan lagi. Ya, berarti guru di sini itu selalu meningkatkan tentang media pembelajaran gitu nih. Nah, ini mungkin yang terakhir, apakah harapan Ibu tentang perkembangan media pembelajaran khususnya di SMP Negeri 1 Dampet ini dalam beberapa waktu yang akan mendatang? Kalau harapan saya terkait media pembelajaran di sini, ya itu tadi, lebih memfasilitasi baik ke guru maupun ke anak-anak. Kalau masalah ya contoh kecilnya tadi yang komputer itu tadi, karena kan guru juga butuh, anak-anak juga pasti juga butuh, apalagi yang kalau di rumahnya ada komputer, ada laptop, pasti bisa belajar sendiri di rumah. Tapi kalau nggak ada, kemana lagi dia akan belajar kalau nggak di sekolah. Terima kasih. Ya, Kamsya. Mari. Kira menit nih.
15. Iki ndelok sing keloro apa Iya. mbok kabung? Enggak lah. Simang 15-an ya? Berarti mang 15 saiki ya 30 berarti. Wih, kurikulumnya